Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita datang untuk menyembah Tuhan, mencari wajah Tuhan. Biarlah kemuliaannya tercurah atas kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa sebelum memulai acara ini. Bapa, kami bersyukur di hadapan Engkau. Jikalau kami hari ini ya Tuhan datang untuk mencari Engkau. Sungguh hati kami merindukan zaman-Mu ya Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Mari Engkau melawat ya Tuhan umat-Mu yang saat ini sedang mencari Engkau. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah mereka dengan sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Engkau. Karena Engkau ada Allah yang tak terbatas, kuasa-Mu besar dan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau yang layak dipuji dan disembah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan kita adalah Raja yang kekal. Dia layak disembah. Haleluya. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Mari semua memuji Tuhan. Mari katakan Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah. Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasa-Nya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa. Bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasa-Nya
kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Tuhan kita ajaib, amin. Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Dia Allah yang besar dan mulia. Engkau Raja di atas segala raja Tuhan. Mari kita segenap hati kita memuji Tuhan. Mari sama-sama katakan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, haleluya, mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ialah semua memujimu. Mari katakan kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ialah semua memujimu. Saya lagi katakan, kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ialah semua memujimu, ialah semua memujimu, ialah semua memujimu. Mari berikan suara saya terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan
Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya, Jesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan, Kau layak diagungkan ya Tuhan, melebihi apapun dalam dunia ini. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Semesta alam memuji-Mu, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak Tuhan, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Amin Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, layak dipuji, disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Sebab Kau yang layak Tuhan, rimba sembah kami, rimba pengagungan. Haleluya, Jesus. Biarlah semua yang bernafas menyembah Engkau Tuhan, mengagungkan, meninggikan Engkau, nama di atas segala nama, nama yang berkuasa, nama yang membebaskan, nama yang menyelamatkan. Jesus. Untuk menolong kami. Haleluya. Layaklah Engkau, Jesus. Layaklah Engkau. Haleluya, haleluya. Hanya namamu Yesus. Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Anak domba Allah yang menghapuskan segala dosa, yang menghapuskan segala kesalahan. Keramat-Mu ya namamu, keramat-Mu ya kasih-Mu, keramat-Mu ya karyamu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur atas segala perbuatan, atas segala perbuatan. Haleluya. Haleluya. Layaklah Engkau, layak dipuji, disembah. Kau
Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, sebab namamu besar termulia. Hanya Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, kepada hambanya yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Amin. Terima kasih Tuhan. Namamu besar, namamu mulia. Engkau layak terima yang terbaik dari kehidupan kami umat-Mu yang percaya kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau senantiasa menyatakan kasih dan kemurahan-Mu. Engkau yang menyatakan kebesaran dan kedahsyatan-Mu kepada setiap kami orang-orang yang percaya kepada Engkau. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu untuk meneguhkan setiap kami. Menguatkan kami Tuhan. Membawa hidup kami bertumbuh dewasa di dalam Engkau. Biarlah firman-Mu yang menjadi jawaban bagi persoalan pergumulan kehidupan kami Bapa. Urapi kami hamba-Mu, urapi semua jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sedang mengikuti worship at home saat ini Tuhan. Engkau yang bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya kita ada sampai detik ini saudara sekalian. Biarlah hari-hari ini kita terus melekat kepada Tuhan. Hari-hari ini kita terus bersekutu dengan Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan tetaplah berdoa. Artinya kita disuruh tetap bersekutu dengan Tuhan. Terus melekat dan mendekat kepada Tuhan. Saudara, karena doa adalah menarik kuasa dan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Bapa turun di dalam kehidupan kita orang percaya yang mengubahkan segala sesuatu sehingga kebangunan rohani dan Tuhan besar itu terjadi di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Doa membuat otoritas Tuhan, otoritas kerajaan Tuhan turun dan menyatakan kemenangan, menyatakan kemuliaan, membuat mujizat terjadi dan terang yang mengalahkan kegelapan itu terjadi. Saudara, doa juga membuat kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah umat-Nya yang berseru kepadanya. Kemuliaan yang ajaib dinyatakan ketika orang bersekutu berdoa. Menyebabkan radiasi kekuatan Allah boleh mengalir dan menjamah, menyatakan kebesarannya kepada orang-orang yang berseru kepadanya. Saudara sekalian, sore hari ini saya akan berbicara tentang doa yang mengubahkan kehidupan. Dan saya percaya saudara, setiap kita orang yang berdoa rindu ada pemulihan, ada pembaharuan. Otoritas Allah bekerja di dalam kehidupan kita orang yang berdoa. Dan memang doa itu mengubahkan kehidupan. Doa itu mengubahkan banyak hal. Doa membuat mujizat. Doa menyatakan kebesaran Allah dinyatakan di muka bumi ini. Saudara, namun yang Tuhan inginkan kita berdoa dengan segenap hati. Yeremia pasal 29 saudara ayat 11 sampai yang 14.
Tuhan tuh mengetahui rancangan-rancangan yang ada padanya. Ya. Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada kita. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu di antara segala bangsa dan dari segala tempat di mana kamu telah kucerai-beraikan. Demikian firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara, Tuhan merancangkan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan akan membuat kita menemukan Dia di saat kita berdoa. Saudara, kalau kita datang kepada Tuhan, tadi dikatakan ayat yang ke-13. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, doa yang mengubahkan adalah doa yang disampaikan kepada Tuhan. Doa yang diucapkan, doa yang dinaikkan dengan segenap hati. Ada contoh dalam Alkitab, saudara sekalian. Ya. Raja Hizkia di dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayat 1 sampai 11, nanti saudara baca di rumah masing-masing. Bagaimana Hizkia dia jatuh sakit dan hampir mati. Saudara renungkan dan bayangkan bagaimana keadaan orang yang hampir mati. Orang yang sakit hampir mati. Tentu tubuhnya, keadaannya tidak seperti waktu dia sehat. Saya percaya mungkin kulitnya mulai berubah. Ya, dulu yang kekar, jadi kurus, kering. Ya, mungkin dulu keuangannya banyak, tetapi orang yang sakit penyakit keuangannya jadi menurun. Bahkan mungkin habis untuk berobat, untuk pergi kemana-mana mencari kesembuhan. Mungkin yang awalnya pekerjaannya, saudara, pekerjaannya bagus, tetapi oleh karena tubuhnya sakit, maka pekerjaan jadi menurun karena tidak terurus dengan baik. Relasi orang-orang yang biasanya atau teman-teman yang biasanya akrab, biasanya berkumpul bersama-sama, sedikit demi sedikit akan menjauhi karena kita atau orang-orang yang sakit seperti Hizkia ini. Keluarganya bahkan sahabat-sahabatnya mulai meninggalkan dia. Saudara, belum tadi kalau saudara baca di ayat selanjutnya, ya, di dalam 2 Raja-Raja 20, saudara. Bagaimana Tuhan berkata melalui nabinya, ya. Kemudian datanglah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Sampaikan pesan yang terakhir kepada keluargamu. Yesaya berbicara kepada Hizkia. Firman Tuhan yang datang kepada Hizkia disampaikan kepada Hizkia. Yang datang dari Tuhan disampaikan kepada Hizkia. Sampaikanlah pesan terakhirmu kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Saudara, ini pesan. Beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Saudara, apa kira-kira Yesaya juga tega menyampaikan hal ini kepada Hizkia? Ya, vonis sudah jelas dan final. Keputusan yang pasti dari Sang Pencipta dan yang mempunyai kehidupan adalah tidak ada lagi harapan. Karena disuruh menyampaikan bahwa engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Artinya ini keputusan pasti yang datang dari Tuhan. Keputusan yang pasti bahwa tidak ada harapan lagi. Disuruh mengatakan seperti itu. Nah saudara, kadangkala kita dengan keputusan dokter sudah ketakutan. Kamu
sudah nggak bisa ada harapan, hidupmu sudah 3 bulan, maka harus 3 bulan itu harus baik-baik. Jantungmu, paru-parumu sudah nggak bisa ditolong. Siap-siap mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan Tuhan. Kadang keputusan dokter saja kita sudah takut. Ya, dokter yang belum bisa secara pasti memutuskan hidup mati kita. Kadang kita sudah takut dengan penyakit yang sedang kita alami. Lah ini keputusan Tuhan sudah final, kamu tidak sembuh lagi. Nah saudara, dalam keadaan keputusan seperti itu saudara, ada hal yang terpenting ya yang diambil oleh Hizkia. Dalam hal seperti itu, situasi dan keadaan yang mendesak, dibutuhkan sikap hati, keputusan yang tepat, dan tindakan yang tepat. Saudara, keputusan yang tepat, Hizkia berdoa kepada Tuhan yang empunya kehidupan. Dia menangis kepada Tuhan, dia berseru, dia bercakap-cakap kepada Tuhan, dia omong sama Tuhan sebagai penentu kehidupan. Saudara, keputusan yang tepat ini saudara menentukan kehidupan Hizkia. Saudara, penting sekali kita mengambil keputusan di saat kita mengalami beban berat, mengalami persoalan, kepada siapa kita mengeluh dan bercerita tentang kesengsaraan, tentang penderitaan, kesusahan, persoalan hidup kita, kepada siapa? Kalau kita bercerita kepada manusia yang lainnya, sanak famili yang lain, saudara yang lain, teman, belum tentu memberikan jalan keluar, belum tentu bisa menjawab persoalan kita. Tetapi Tuhan sang pengubah kehidupan, Tuhan yang empunya kehidupan, dia sanggup menolong. Saudara sekalian, ya, kita harus mengerti mengapa saudara kita harus berdoa. Kadangkala saudara kita nggak mengerti kenapa kita harus berdoa. Di saat kita mengerti saudara apa itu berdoa, saudara, maka kita tidak asal-asalan berdoa, tidak ala kadar, tetapi kita akan berdoa dengan sungguh hati, berdoa dengan benar kepada Tuhan. Saudara, kita berdoa karena kita tidak mampu menghadapi banyak hal, tidak mampu menghadapi segala situasi dan keadaan, tidak mampu menghadapi sakit penyakit, tidak mampu menghadapi persoalan, makanya kita butuh pertolongan Tuhan karena ketidakberdayaan kita. Nah saudara, sangat penting. Oleh sebab itu Hizkia datang kepada Tuhan, kepada sang pengubah kehidupan, kepada sang empunya kehidupan. Saudara berdoa kepada Tuhan. Itu yang pertama yang Hizkia putuskan. Dia menangis datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Nah saudara, melihat sikap Hizkia, Tuhan mendengarkan doanya dan menyatakan kemuliaannya. Saudara, artinya Tuhan punya alasan untuk menolong dan menjawab doanya. Karena dia datang dengan segenap hati. Dia berseru kepada Tuhan. Dan saudara lihat di dalam 2 Raja pasal 20 ayat yang kelima. Kita baca saudara ya, ayat yang kelima. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, Raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketika engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara, ya, ketika Yesaya menyampaikan bahwa kamu tidak sembuh lagi, engkau sakit dan tidak sembuh lagi, Hizkia berdoa, dia menangis kepada Tuhan. Dan saudara lihat, Tuhan perintahkan Yesaya lagi untuk balik ke rumah Hizkia untuk mengatakan bahwa engkau akan sembuh, umurmu akan diperpanjang. Ya, nanti saudara lihat di situ ya.
Bahkan umurnya ditambah 15 tahun lagi. Artinya apa? Hizkia diberikan kesempatan hidup 15 tahun lagi. Ada kesempatan untuk mau melakukan sesuatu. Ada kesempatan untuk berbuat sesuatu. Ada kesempatan untuk dia berbuat baik. Menyatakan kasih. Untuk hidup berkorban bagi orang lain dan lain sebagainya. Saudara, saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan ketika umur Hizkia diperpanjang 15 tahun. Diberi kesempatan 15 tahun lagi dari umur yang semestinya sudah tidak ada lagi. Nah, saudara, ini hal yang luar biasa. Hidupnya juga dilepaskan atau dibebaskan dari musuh yang mulanya hidup dalam tekanan dan penderitaan. Ada musuh-musuh yang mengancam Hizkia. Tetapi sekali lagi kalau saudara baca di ayat-ayat selanjutnya, Hizkia dibebaskan, Hizkia dibela oleh Tuhan dari segala musuh-musuh yang menekan kehidupannya. Saudara, bukankah doa itu besar kuasanya? Seperti yang saya katakan dari awal, doa itu dahsyat, saudara, kuasanya. Maka di saat yang penting itu terjadi dalam kehidupan Hizkia, keputusan Hizkia tepat. Dia mencari Tuhan, dia mendekat kepada Tuhan. Saudara, dari kehidupan Hizkia, saudara, kita bisa belajar dalam setiap kesulitan dan kesukaran masalah dan persoalan. Saudara, kita mau berdoa dengan fokus pada Tuhan. Kalau orang berdoa dengan segenap hati, berarti fokusnya kepada Tuhan saja, bukan kepada yang lainnya. Bukan kepada manusia. Siapa yang bisa tolong saya? Teman siapa yang bisa tolong saya? Keluarga mana yang bisa tolong saya dengan persoalan hidup yang sekarang ini? Artinya Hizkia tidak mencari penolong yang lain. Tidak mengharapkan penolong yang lain. Dia fokus berdoa, menghadap kepada Tuhan dengan segenap hati. Ini doa yang mengubahkan, saudara. Yang kedua, saudara, dari kehidupan Hizkia tentang doa yang mengubahkan kehidupan. Doa yang disampaikan dengan berani membuktikan bahwa hidupnya, hidup rohaninya yang ia katakan kepada Tuhan berkenan kepada Tuhan. Artinya apa, saudara? Ya, hidup Hizkia, saudara, cocok dengan hati Tuhan. Penting, saudara, membuat hati kita ini cocok dengan hati Tuhan. Maka Tuhan menyatakan kasih dan perbuatannya yang ajaib kepada setiap kita. Saudara, doa yang dilakukan dengan kerendahan hati, bahwa hidupnya butuh Tuhan, berdoa dengan kesungguhan hati, sampai Tuhan mendengar dan melihat sikap hati Hizkia yang sesungguhnya. Saudara, kita harus berdoa sampai Tuhan melihat sikap hati kita ada kerendahan hati. Sampai melihat sikap hati kita bahwa kita berdoa membutuhkan pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh. Saudara, dan Hizkia juga berdoa di dalam kesabaran. Dia menunggu Tuhan mendengar dan melihat atau menaruh perhatian kepadanya. Saudara sekalian, banyak orang, saudara, tidak sabar menunggu waktu Tuhan. Inginnya berdoa sekarang, dijawab sekarang. Memang ada saat-saat kita berdoa, Tuhan jawab langsung. Tetapi kadang-kala Tuhan juga menguji sikap hati kita di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah layak menerima jawaban? Apakah Tuhan punya alasan untuk menjawab doa kita sekarang? Saudara, mari kita buat Tuhan punya alasan untuk mendengar doa kita. Buat Tuhan punya alasan, saudara, untuk menjawab pergumulan-pergumulan kita. Nah, saudara sekalian, kalau saudara baca di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga, bagaimana Hizkia berdoa, Tuhan ingatlah kiranya
bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, ini yang membuat Tuhan punya alasan menjawab doa Hizkia. Selain dia berdoa dengan sungguh-sungguh, saudara, apa yang dilakukan dibuat di hadapan Tuhan, itu cocok dengan hati Tuhan. Sehingga Tuhan punya alasan untuk mengubah doa Hizkia menjadi doa yang mengubah kehidupan. Saudara, bukankah kita rindu, kita berdoa, juga Tuhan mengubahkan kehidupan kita. Mungkin mengubahkan usaha pekerjaan kita, mengubahkan rumah tangga kita, mengubahkan kehidupan rohani kita, membuat kita akan semakin melekat kepada Tuhan, membuat kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Nah, saudara sekalian, ada banyak contoh-contoh yang lain bagaimana orang berdoa, saudara, dan Tuhan jawab. Di tengah-tengah keberadaan yang tidak mungkin bisa tertolong, saudara bisa baca di Ayub, saudara, pengalaman Ayub. Ayub berdoa, maka keadaannya Tuhan pulihkan secara luar biasa, dan Tuhan memberkati Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Di tengah-tengah penderitaan Ayub, dia berdoa. Saudara, Yunus berdoa. Berdoa bukan di hotel, bukan di losmen, bukan di rumah yang mewah, tidak. Tetapi Yunus berdoa di dalam perut ikan. Dia di dalam perut ikan 3 hari. Saudara, bayangkan. Dia berdoa. Dan Tuhan yang memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan, mengeluarkan Yunus. Dan Yunus masih hidup. Betapa dahsyatnya kuasa doa yang mengubahkan. Saudara, mestinya Ayub, Yunus, Hizkia sudah tidak ada harapan. Tetapi keputusan yang tepat, berdoa dengan segenap hati, itu doa yang mengubah kehidupan. Saudara, dalam Alkitab, di dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat 16. Saudara, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, bagian akhir, saudara. Kalau dalam terjemahan yang lain ngomong seperti ini. Karena itu saya mendorong supaya setiap kita saling mengaku dosa dan kelemahan kita supaya bisa saling mendoakan. Dengan demikian kita akan diampuni dan disembuhkan. Karena doa orang benar sangat berkuasa dan besar pengaruhnya. Sekali lagi saudara, doa menarik kuasa Tuhan bekerja. Doa itu menyatakan kuasa kemuliaan Tuhan. Doa yang dilakukan dengan segenap hati. Mari sama-sama kita berdoa, saudara. Kita naikkan pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Mari para singer naikkan pujian ini. Yesus, haleluya. Jesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya
mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna. ketika ku percaya, Mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. ketika ku berdoa, Mujizat itu nyata. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memberikan kami sarana doa ya Tuhan. Untuk kami bisa berjumpa dengan Engkau, bersekutu dengan Engkau. Namun ampuni kami Tuhan, seringkali kami tidak mengalami mujizat-Mu, tidak mengalami kuasa-Mu yang luar biasa. Karena kami hanya ala kadar berdoa, asal-asalan Tuhan berdoa, tidak dengan kesungguhan hati. Malam ini Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami belajar kepada Hizkia yang berdoa dengan segenap hati. Maka doanya menjadi doa yang mengubah kehidupan. Doa yang mestinya mengubah kehidupan. Itu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, tetapi tidak kami alami. Tetapi saat ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, doa dengan segenap hati. Sehingga itu akan mengubahkan kehidupan kami umat-Mu, mengubahkan usaha pekerjaan kami, mengubahkan keluarga kami, merubah Tuhan segala-galanya yang menjadi kerinduan kami Bapa. Tuhan tolonglah kami Bapa, untuk kami bisa melakukannya dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, doa yang mengubah kehidupan terjadi dalam tiap-tiap kehidupan kami umat-Mu yang datang kepada Engkau. Setiap saat bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Sore malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu dalam pergumulan. Engkau tahu kehidupan mereka masing-masing Tuhan. Biarlah umat mulai bersekutu dengan Engkau, datang kepadamu, berbicara kepada Engkau dengan segenap hati Tuhan. Supaya mereka mengalami Tuhan, doa yang mengubah kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk persekutuan yang luar biasa. Untuk Tuhan worship at home pada saat sore hari ini, nyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati.